Teman-teman, mudah-mudahan di awal Ramadan ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berbagai aktivitasnya, dimudahkan oleh Allah untuk bisa terus beramal, ya. Terutama dimudahkan oleh Allah untuk bisa terus disibukkan interaksi kita dengan Al-Qur'an gitu ya. Di tengah kesibukan kita aktivitas di filantropi gitu ya, seyogianya kesibukan kita dengan Al-Qur'an pun harus lebih ditingkatkan kembali gitu ya. Secara matematis mungkin waktu bertambah gitu ketika kita tilawah Quran. Tetapi sejatinya keberkahan waktu itu akan lebih terasa ketika kita betul-betul berinteraksi, betul-betul disibukkan dengan Quran. Dan banyak kisah lah ya, para ulama terdahulu bagaimana mereka berinteraksi dengan Quran, bisa menghatamkan dalam satu hari, bahkan yang satu hari 2 kali hatam gitu ya. Itu kan keberkahan waktu gitu ya. Secara 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 logika mungkin agak sulit, tetapi disitulah letak keberkahannya. Jadi di tengah kesibukan kita, mari kita terus sibukkan juga dengan interaksi dengan Al-Quran. Karena Quran ini adalah petunjuk, Quran ini ngasih tahu blind spot kita, gitu ya. Ngasih tahu hal-hal yang tidak kita sadari. Gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang blind spot, ya teman-teman, ada penelitian yang menarik plus agak ngeri ini. Penelitian tentang blind spot atau ketidaksadaran terhadap self awareness diri ataupun organisasi. Jadi ada sebuah, saya langsung ke penelitian ya, ada sebuah penelitian studi kuantitatif yang dilakukan di MIT University. MIT itu di mana tuh? Massachusetts, ada susah ya. Massachusetts apa bahasa bacanya? Massachusetts of apa tuh? Institute of Technology ya, di Amerika lah di sana gitu. Jadi mereka melakukan penelitian pada tahun 2022. Ini sampelnya gak main-main nih, banyak banget. Jadi sampel yang mereka teliti itu ada 420 tim di 85 perusahaan atau di 85 organisasi. Jadi ada 420 tim, ada ya tim, ada task force, mungkin departemen gitu ya, di 85 perusahaan. Dan hasil atau temuannya adalah bahwa di setiap satu poin kesenjangan, peningkatan kesenjangan self awareness atau blind spot atau mudahnya ke setiap satu poin orang-orang atau organisasi atau tim itu mengabaikan blind spot gitu ya. Apa yang terjadi? Menyebabkan yang pertama, produktivitas tim itu turun 17%. Kemudian project completion tim meningkat 23%. Maksudnya adalah penyelesaian salah satu proyek itu waktunya meningkat lebih lama 23%. Dan quality errors-nya meningkat 31%. Ini dari penelitian tadi dari MIT tadi, dari setiap tim yang ada pengabaian atau kesenjangan terhadap blind spot gitu ya. Dan yang bikin ini mind blowing gitu ya, estimasi financial impact-nya ya, atau akibat finansial dari kesenjangan blind spot atau keengganan tadi untuk sadar dengan kekurangannya blind spotnya adalah blind spot leadership merugikan organisasi rata-rata 4,2 juta USD. Ini kebayang 4,2 juta, bukan 4,2 juta rupiah ya, tapi 4,2 juta USD per leader per tahun. Coba hitung 4,2 juta berapa rupiah tuh? Mungkin triliun ya jumlahnya. Dan ini disebabkan dari si baik tim, baik individu, baik organisasi mengabaikan blind spot yang dia punya. Lalu apa itu blind spot ya? Ya kita kembali ke pengertian. Blind spot itu bukan sekedar kelemahan yang kita punya gitu ya.
Ya kalau blind spot kan yang kita tahu misalnya supir truk gitu ya, kan ada blind spotnya karena kan cuman bisa lihat dari apa spionnya aja gitu, nggak ada kaca belakang karena tertutup segala macam. Makanya ketika ada kendaraan kita harus jaga jarak ya kalau ada truk gitu ya. CCTV ada blind spot kan, nggak semua angle bisa terlihat gitu ya. Kemarin Mas Hanif kan ngantor ya, lagi puasa gitu ya. Kan bisa aja gitu, ada blind spot titik-titik yang bisa lah gitu ya. Tetapi CCTV Allah lengkap insya Allah ya. Wah itu tertutup banget itu, Masya Allah. Ada blind spotnya. Jadi setiap setiap makhluk ya, bahkan setiap individu punya blind spotnya masing-masing gitu. Dan itu bukan kelemahan biasa, tapi kelemahan yang tanpa kita sadari. Yang tanpa kita sadari, tapi orang lain bisa melihat gitu ya. Kemudian kebiasaan buruk yang kita lakukan, yang kita sudah biasa lakukan gitu ya, dan tanpa kita sadari juga gitu ya. Tapi mungkin orang lain bisa melihat dan bisa menyadari itu gitu. Dan yang ketiga adalah sisi diri yang tak nampak. Gitu ya. Ada sisi-sisi yang mungkin kita nggak sadar, tapi orang lain bisa melihatnya. Gitu. Itu adalah blind spot. Gitu ya. Bahkan ada pepatah kan ya, gajah di pelupuk mata itu tampak, tapi semut di seberang lautan bisa terlihat. Jadi kita itu bisa melihat kesalahan orang lain gitu ya dengan lebih jelas gitu ya. Tapi kesalahan diri sendiri itu nggak bisa terlihat. Itulah blind spot diri, blind spot dalam kehidupan kita. Gitu. Lantas bagaimana kita me, apa ya bersahabat lah dengan blind spot ini, karena blind spot ini kan satu sunatullah ya, setiap manusia ada blind spotnya gitu ya. Jadi bagaimana kita menyikapi blind spot? Yang pertama adalah ya terima gitu, terima dengan rendah hati, terima dengan sadar bahwa kita punya blind spot, bahwa kita punya kelemahan yang tanpa kita sadari ya. Yang kedua, kita refleksi diri kita gitu ya. Kita ketika ada masukan mungkin ya dari atasan kita, ketika ada masukan dari rekan tim kita, ada masukan mungkin dari bawahan kita, dari orang lain segala macam, ya kita refleksi gitu ya. Dan tidak defensif. Ini poinnya ya. Terima, refleksi dan tidak defensif dengan masukan gitu ya. Dalam tanda kutip tidak baperan dengan ketika orang lain ngasih masukan gitu ya. Justru masukan itu adalah hadiah buat kita gitu ya. Ya walaupun kadang nggak enak gitu ya ketika ada yang negur segala macam. Justru itu secara naluriah itu sedang memberitahu blind spot kita untuk kita perbaiki. Makanya dalam setiap perusahaan ada perusahaan-perusahaan lah ya. Biasanya mereka meng-hire konsultan. Kenapa mereka meng-hire konsultan? Karena banyak perusahaan yang tidak bisa melihat keseluruhan area bisnisnya, ada blind spotnya. Dan konsultan bisa melihat sisi mana yang kurang, sisi mana yang masih bisa diperbaiki. Ya, makanya konsultan mahal gitu ya. Apalagi konsultannya udah punya experience yang luar biasa di bidangnya. Mereka bisa lihat gitu ya, perusahaan ini masih apa yang kurang. Karena kadang kalau kita berada di perusahaannya gitu, merasa benar aja gitu, merasa bagus aja gitu. Tetapi ketika ada konsultan yang melihat, ketika ada konsultan yang meneliti gitu ya perusahaan kita, mereka masih memberikan masukan-masukan yang luar biasa. Jadi teman-teman, sebagai penutup, sebagai konklusi dari materi ini yang singkat ini gitu ya, mari jadikan blind spot ini sebagai bahan dan proses belajar kita dan proses bertumbuh kita gitu ya. Jadi terima dengan sadar, terima dengan rendah hati gitu ya. Kemudian refleksi, ya muhasabah lah gitu ya bahasa kitanya. Kemudian ya terima dengan tidak defensif gitu ya, bahkan ofensif gitu ya, menyerang gitu ya. Tetapi terima dengan baik dan tanamkan dalam mindset kita bahwa masukan dari orang lain itu adalah hadiah buat kita gitu ya. Se, apa ya, bahkan dengan cara apapun gitu ya, masukan itulah hadiah buat kita. Setidak enak apapun yang kita terima gitu ya, sebuah masukan itu adalah hadiah buat kita untuk perbaikan diri kita,
karena kita punya blind spot, punya kelemahan yang tidak kita sadari. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan, bisa dikuatkan, bisa dilancarkan puasanya ya di bulan Ramadan ini, dan sekali lagi bisa disibukkan diri kita dengan interaksi kita dengan Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.